kita masih akan melihat kitab Filipi. Rabu yang lalu kita sudah melihat bagaimana hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam Kristus, dan juga Kristus yang ada di dalam kehidupan kita akan terbukti pada waktu kita memiliki rasa, perasaan yang sama seperti Kristus, memiliki rasa kasih yang memancar keluar sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita, dan kasih itu yang menjadi jalan masuk untuk kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa dengan terus-menerus mengambil sebuah keputusan untuk melakukan yang baik. Dan ini akan menghasilkan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Secara keluar, dampak itu akan mempengaruhi banyak orang di sekitar kita, dan ke dalam kehidupan itu akan terus membuat kita dipandang kudus dan tidak bercacat sampai pada akhir kehidupan kita dan bertemu dengan Kristus Yesus. Dan kasih itu yang akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga setiap orang percaya benar akan tampak ada buah-buah yang benar dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sore hari ini kita akan masih melihat bagaimana pasal 1 ini secara keseluruhan bicara tentang Kristus yang adalah hidup orang percaya, atau Kristus hidup dalam orang percaya. Pada waktu hidup orang percaya itu ada Kristus, maka kehidupannya adalah bagi Kristus, dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Kembali kita akan membaca Filipi pasal yang pertama ayat 21 sebagai ayat tema pasal 1 ini. Kristus adalah hidup orang percaya. Filipi pasal yang pertama ayat 21, firman Tuhan dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Di bagian kedua ini kita akan lihat bukti yang kedua bahwa Kristus adalah hidup dari orang percaya. Kristus harus hidup dalam kehidupan orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa berkata seperti Paulus, hidup kita adalah Kristus. Mari kita melihat sedikit ke belakang dari pasal pertama ini, beberapa ayat sebelum ayat 21. Kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua
orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Pada waktu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, Kristus adalah hidup dari Paulus, maka Paulus membuktikan dia punya kesamaan minat dengan Kristus. Mari kita renungkan sejenak apa yang Paulus ungkapkan kepada jemaat Filipi di ayat 12. Aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas diriku telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi pada Paulus membuat kemajuan Injil. Bukankah bisa dikatakan tema yang sama, apa yang terjadi pada Yesus menyebabkan kemajuan rohani, menyebabkan keselamatan, menyebabkan kemajuan Injil. Sebab Injil adalah kabar keselamatan, kabar sukacita di dalam Yesus Kristus, bahwa ada penebusan, ada keselamatan yang bisa diperoleh oleh manusia lewat Yesus Kristus. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan tidak dengan cara lain, tetapi dengan cara Yesus Kristus harus masuk ke dalam dunia, melepaskan segala haknya sebagai Tuhan, melepaskan naturnya yang sempurna menjadi sedikit terbatas sebagai manusia yang dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh keadaan. Menderita di atas kayu salib, dimulai sejak lahir dia sudah dikejar-kejar oleh Herodes, kita tahu kisah itu. Melarikan diri ke Mesir karena terjadi pembunuhan anak-anak setelah orang Majus datang mencari di manakah raja orang Israel, raja yang baru lahir itu. Sampai pada tingkat dewasa, memulai pekerjaan pelayanannya, dimusuhi oleh ahli Taurat, orang Farisi, dikejar-kejar, bahkan akhirnya ditangkap, disiksa, dan harus menderita di atas kayu salib. Tetapi justru dengan penderitaan di atas kayu salib itulah berita Injil semakin menyebar, kemajuan kerohanian orang yang percaya kepada Yesus semakin meningkat dan menghasilkan sebuah karakter kehidupan yang segambar serupa dengan Kristus. Maka dikatakan Rasul Paulus tidak salah. Dia berkata, aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bukankah firman Tuhan juga mencatat bagaimana keadaan yang terjadi dalam diri Paulus? Di penjara, di dalam bahaya, dikelilingi oleh orang-orang yang membenci dia, mengalami diskriminasi. Tetapi itu tidak membuat Paulus berkeluh kesah, tidak membuat Paulus putus asa, tidak membuat Paulus patah semangat, karena dia tahu, karena itu sama seperti yang sudah dialami oleh Kristus. Dia punya minat yang sama, karena dengan penderitaan yang harus dia alami itu menyebabkan kemajuan Injil. Firman Tuhan mencatat dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-23.
Di situ kurang lebih ada 17 macam penderitaan yang harus dialami oleh Paulus di dalam dia mengabarkan, memberitakan Injil. Dia dimusuhi banyak orang, dia ditangkap, dia dilempari dengan batu, dia mengalami penderitaan, patah atau karam kapal, terombang-ambing di tengah laut beberapa waktu, terancam bahaya, ada bahaya banjir, ada bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi yang tadinya sealiran dengan dia, kemudian akhirnya sekarang berseberangan dan ingin membunuhnya, baik di kota, baik di desa, di padang gurun, di tengah laut, maupun bahaya dari saudara-saudara palsu. Dia didera, dipukul di luar batas. Bahkan dia dicambuk seperti Yesus. Bahkan dia katakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali. Sebab sudah 40 sudah nggak boleh lagi. Berikutnya nggak boleh disesah lagi. Tapi dikurangi 1 sehingga masih ada kesempatan besok-besok lagi disesah lagi. Setelah disesah lagi, dikurangi 1 lagi supaya dapat lagi kesempatan menyesah dia. 4 kali, 5 kali dia disesah, 39 kali sekali peristiwa penyesalan. Pengalaman inilah yang diungkapkan oleh Paulus, yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi dari penjara di Roma. Dia katakan bahwa apa yang dia alami secara keseluruhan itu menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, ini maksudnya ada kerajaan Roma dan bawahannya semua, aku dipenjarakan karena Kristus. Dia melihat sebuah kerangka yang luar biasa. Minatnya untuk mengembangkan kemajuan Injil dalam hidupnya telah sama dengan Kristus. Sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Kristus itu sebenarnya adalah hidup orang percaya. Sebab barang siapa mendapatkan Kristus, dia hidup sekalipun sudah mati. Yesus sendiri yang katakan itu. Masih ingat di mana itu? Ketika Yesus membangkitkan siapa? Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus katakan itu, bukan? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Kenapa bisa demikian? Karena Kristus hidup di dalam dia. Orang percaya yang menghidupkan Kristus dalam hidupnya, maka dia akan memiliki minat yang sama seperti Kristus. Sekalipun mungkin harus mengalami banyak penderitaan karena Kristus di dunia ini, tidak mundur, tidak kecewa, tidak gentar, tidak takut, tapi semakin maju sebab tahu bahwa penderitaan dia alami akan menyebabkan kemajuan Injil,
semakin luar biasa. Bagaimana bisa? Apa hubungannya penderitaan dengan kemajuan Injil? Pernahkah terbersih dalam pikiran kita ketika kita mengalami sebuah perundungan? Apa itu perundungan? Bullying, dikata-katai, ya, diejek, dihina, sakit rasanya, membekas sekali. Tapi pada waktu kita tidak melontarkan balasan, tapi menyerahkannya kepada Tuhan, pernahkah kita berpikir dalam kerangka pemikiran kita, sekali dua kali mungkin tidak berpengaruh besar, tetapi jika terus-terusan, maka akan ada banyak orang yang berkata, orang ini luar biasa. Mau dirundung berulang kali, mau dihina, mau diejek, dia gak pernah memberikan balasan. Kok bisa demikian ya? Tentu mereka akan berpikir, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa yang membuat itu semua bisa dia lakukan? Membuat orang penasaran dan semakin penasaran. Sehingga mau tidak mau orang akan mencari tahu, mengapa orang ini punya karakter yang sedemikian? Mengapa orang ini punya sifat yang sedemikian? Maka akan ketemu sebuah alasan. Oh, rupanya dia orang Kristen. Itu dulu pertama. Oh, dia orang Kristen sih. Mau dikatakan minoritas. Tapi lama dia akan tahu kenapa. Oh, rupanya setelah mungkin yang lebih dekat dengan dia dan bertanya, kok kamu gak pernah balas sih? Ya, karena memang diajarkan seperti itu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Oh, rupanya seperti itu ya, di kekristenan. Bisa saja waktu itu Yesus melawan, toh dia juga Tuhan. Dia bisa buat semuanya kocar-kacir, tetap Tuhan tidak lakukan. Karena dia tahu penderitaan yang harus dia alami akan menyebabkan atau menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa yang disebut dengan keselamatan, sebuah hasil yang menyenangkan Bapa, sebuah hasil yang menyebabkan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka minat yang sama ada pada Rasul Paulus yang dia berkata bahwa apa yang dia alami menyebabkan kemajuan Injil. Dan melihat hal itu, kalau sudah membaca dari ayat 14 dan 15, dan kebanyakan saudara kita telah boleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Jadi karena pemenjaraan Paulus, maka ada semakin banyak orang yang termotivasi. Ada banyak semakin orang yang berani memberitakan firman Tuhan, bersemangat dan tidak takut. Dan yang menarik, di ayat 15 ini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Dan ini hari-hari ini sedang terjadi. Sadarkah Bapak Ibu? Bapak Ibu terbiasa berada di dunia kita yang kedua. Dunia kita yang pertama kan dunia yang nyata ini. Dunia kita yang kedua kan dunia maya. Saya sering surfing di sana, berselancar di sana tanpa papan selancar. Ya, saya akan temukan channel-channel
akan temukan pengajaran-pengajaran, akan temukan doktrin-doktrin ya, yang bukan milik agama kita, tapi menyerang agama kita dengan memakai kata Kristus, meragukan ketuhanan Kristus, menelisik siapa Kristus sebenarnya. Memberitakan Kristus saja langsung karena apa? Karena dengki, karena ada perselisihan. Ada yang tidak senang dengan Kristus di persekutuan atau di pertemuan agama mereka, kemudian dibahas Kristus ini seperti ini loh, dijelekin semua, bikin orang penasaran. Ya, orang yang nggak pengen tahu akhirnya pengen tahu apa benar sih. Kalau itu inteleknya bagus, maka dia akan cari tahu data yang benar, data yang valid. Benar nggak sih yang diomongi sama penceramahnya ini? Tapi kalau otaknya otak apa ya? Otaknya otak lalat, ya, sudah akan kesulitan memberitahu lalat bahwa bunga itu lebih menarik daripada sampah. Ya, otaknya otak lalat, ya, dia makan mentah-mentah itu aja. Tapi orang yang kritis dia akan cari tahu, benar nggak sih yang disampaikan penceramah ini? Kok Kristus katanya begini ya? Yesus katanya begini. Yesus itu begini. Mereka akan cari tahu. Disitulah kemudian mereka akan menemukan pengetahuan, menemukan kebenaran, menemukan jalan yang lurus itu, yang mereka terus harapkan tiap kali mereka berdoa. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada kehidupan. Tiap kali mereka berdoa selalu ada itu. Sadarkah kita ayat ini sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini? Ada banyak pemberitaan tentang Kristus karena kedengkian, karena perselisihan. Ada begitu banyak mereka yang mencoba untuk menjelekkan, tetapi akhirnya kebongkar kepalsuannya. Kayak yang lagi booming sekarang ini, udah lama sih ini, udah setahun 2 tahun lalu, cuma booming lagi ini. Ada mantan Romo dengan gelar sarjana teologia, itu sudah salah pertama. Mengaku lulusan Injil Vatikan School IVS. Di Vatikan nggak bakal ada namanya Injil Vatikan School, karena Injil itu terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggrisnya, bukan Injil. Kalau sudah cari bahasa Inggris Injil nggak bakal ketemu. Belum lagi dia ngomong saya ini anak seorang kardinal. Kalau kita tahu kalau di Katolik kardinal nggak bakal menikah, dia selibat, dia tidak menikah. Bagaimana seorang kardinal bisa punya anak? Kan tidak mungkin. Dan gelar kesarjanaan di Katolik nggak ada sarjana teologia. Sarjana teologia itu gelar sarjana di Protestan. Akhirnya kebongkar semua. Kepalsuannya kelihatan semua. Apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramah yang saya lihat, terus menyampaikan kepalsuan Kristus, kepalsuan dari. Tapi orang banyak semakin tertarik dan menarik untuk mencari, untuk melihat, untuk menggali siapa sih Kristus itu sebenarnya. Dan hari-hari ini terjadi dengan luar biasa di bawah permukaan yang tidak tampak. Banyak orang yang bertobat justru gara-gara pemberitaan nama Kristus karena dengki dan perselisihan. Banyak orang semakin tertarik dengan Kristus. Siapa toh Kristus itu? Siapa toh Yesus itu? Sekalipun ada pula orang yang beritakan tentang Kristus dengan maksud yang baik, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini yang menyebabkan Kristus semakin dikenal banyak orang. Menyebabkan Kristus semakin menarik untuk dipelajari oleh banyak orang. Banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Banyak orang yang mencoba menjatuhkan Kristus
meragukan ketuhanannya. Tetapi ini sebuah jalan masuk yang luar biasa untuk pekabaran Injil. Mereka yang cari bukti-bukti pendukung, dan Roh Tuhan bekerja padanya. Roh Tuhan bekerja mengubah hatinya, mengubah kehidupannya, dan akhirnya menjadi percaya kepada Kristus dan semakin kuat. Saya pernah dengarkan kesaksian pendeta Saifuddin, mantan pimpinan pondok pesantren yang menjadi hamba Tuhan sekarang. Dia di penjara, tetapi saat di penjara dia berkata, saya seperti Paulus jadinya. Saya bisa membuat orang di lingkup penjara itu, beberapa orang yang dekat dengan dia, menjadi percaya kepada Kristus. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang terjadi karena orang semakin tertarik dengan Kristus. Minat ini sudah diawali oleh Kristus. Dan setiap orang yang di dalamnya ada Kristus hidup, maka minat ini juga akan menjadi bagian dari dirinya. Sebab baginya hidup adalah Kristus. Kristus hidup di dalam kehidupannya. Ini kalau harus mengalami penderitaan karena Kristus, harus mengalami diskriminasi karena Kristus, harus mengalami bullying karena Kristus, seharusnya menjadi sukacita bagi kita, menjadi kegembiraan bagi kita tanpa memberikan respon balasan. Sekalipun ada juga banyak yang menyebabkan penurunan kemajuan pemberitaan Injil. Bukan hanya saja dari anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi media sosial juga menampilkan bentuk-bentuk karakter anak-anak Tuhan yang kadangkala tidak mencerminkan Kristus. Bahkan seorang pendeta pun, ahli debat sekalipun, kalau sudah mulai kalah debat, marah-marah di medsos. Saya sering baca itu, saya ketawa saja. Ini macam mana? Di satu sisi dia menggebu-gebu membela Kristus dalam debatnya, tapi di satu sisi ketika dia kalah berdebat, dia menjadi marah-marah, tensinya naik, dan kata-kata yang tidak pantas mulai keluar lewat media sosialnya. Tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sedang terjadi. Pemberitaan Kristus karena dengki dan perselisihan sedang terjadi. Pemberitaan Kristus dengan maksud yang baik juga terus terjadi. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mereka ini siapa? Ayat 15 yang diterangkan oleh Rasul Paulus, memberitakan Kristus karena kasih. Tentu dengan maksud yang baik tadi. Mereka yang memberitakan Kristus dengan maksud yang baik. Memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, jadi bagi Paulus ketika melihat orang-orang yang memberitakan Injil dalam dua sisi, ada yang mereka dengan tulus dan baik, ada yang mengambil keuntungan di dalamnya karena kedengkian dan sebagainya. Paulus berkata, mereka mungkin berpikir itu akan membuat aku semakin terbeban dalam penjara. Tetapi Paulus kasih sebuah pernyataan yang luar biasa, yang sangat membuktikan bahwa memang dia menghidupkan Kristus dalam kehidupannya. Kristus benar-benar hidup dalam dirinya.
Ayat 18 dia katakan, tetapi tidak mengapa. Sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, itu mau dengan karena dengki, karena perselisihan, atau dengan cara yang baik, karena kasih, atau dengan karena kepentingan, dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya. Sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dikatakan Rasul Paulus, tentang hal itu aku bersukacita. Tentang hal itu aku bersukacita. Kenapa dia bersukacita di bagian ini? Karena dia tahu itu semua akan menjadi jalan untuk kemajuan Injil. Menjadi jalan kemajuan pemberitaan Injil, menjadi jalan kemajuan pekabaran Injil, menjadi jalan untuk banyak orang semakin mengenal Kristus. Semakin banyak orang mengenal Kristus, tertarik dengan Kristus, berusaha untuk memahami Kristus, menambah pengetahuan dalam Kristus, maka akan semakin membuat Kristus itu dihidupkan dalam kehidupan orang percaya. Jadi Kristus adalah hidup orang percaya, terbukti pada waktu kehidupan orang percaya tersebut bisa menjadi salah satu penyebab Kristus dikenal atau Injil menjadi maju. Lewat hidupnya Kristus dikenal, lewat hidupnya Kristus dimengerti, lewat hidupnya Kristus tampak nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita dan semakin besar perkembangannya dalam kehidupan kita, dari sikap kita dunia bisa melihat, dari sikap kita dunia bisa mengetahuinya, dari sikap kita menghadapi segala keadaan yang terjadi, dunia akan menilai bahwa benar ada Kristus yang hidup di dalam orang ini, bahwa benar ada Kristus yang menyebabkan orang ini tetap bisa bertahan dalam segala keadaan yang terjadi di kehidupannya. Mau dikatakan minoritas, mau dikatakan sebagai orang yang tidak punya daya, mau dikatakan sebagai orang yang apapun itu, tidak menjadi masalah bagi kita. Bahkan kematian pun yang dianggap mengerikan bagi banyak orang, dianggap sebuah keuntungan bagi orang yang percaya. Sesuatu yang membuat orang lain ketakutan setengah mati, belum mati saya sudah ketakutan setengah mati, apalagi mati. Tapi bagi orang percaya biasa saja. Bagi orang percaya yang ada dalam Kristus itu sebuah keuntungan. Kristus hidup dalam orang percaya. Kristus adalah hidup orang percaya. Kristus dihidupkan dalam orang percaya. Dibuktikan dengan sejauh mana minat orang percaya tersebut untuk membawa nama Kristus semakin dikenal lewat kehidupannya dari pemandangan dunia. Tuhan memberkati kita semua.